Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo Naila, dibimbing doanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi dari teks. Yang kedua, siswa dapat mengkelompokkan benda berdasarkan sifatnya dan mengklasifikasikan benda dan non-benda. Yang ketiga, siswa dapat mengamati alat ukur dan menyatakan satuan panjang. Keempat, siswa dapat mengukur benda dengan satuan panjang. Dan yang terakhir, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apa? Ya, buku. Terus apa lagi? Penggaris. Naila apa? Meja. Malika? Kursi. Ya. Nah, itu tadi merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang sering kita lihat setiap hari. Dan Ibu ingin mengasih tahu kalian bahwa benda itu terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kalian tadi sebutkan merupakan benda padat. Kalian tahu contoh benda cair? Ya, jadi benda cair itu contohnya seperti air dan minyak. Dan contoh benda gas itu yang kita tahu ya, itu ada udara, uap air, dan embun yang sering kita hirup setiap harinya. Selanjutnya, coba kalian baca wacana yang ada di buku tematik kalian. Itu wacananya mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Jika kalian sudah selesai membaca, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Jika tidak ada, Ibu lanjut. Coba kalian latihan di buku tematik kalian pada wacana ayo mengamati, dan coba di situ kalian amati mana yang benda dan mana yang bukan benda. Silakan kalian kerjakan ya anak-anak. Nah, sudah selesai anak-anak latihannya. Nah, setelah kalian selesai, nanti itu kertasnya dikumpul. Dan selanjutnya, setelah kalian latihan mengenai mana yang benda dan mana yang bukan benda dari wacana yang kalian baca, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat benda. Sifat fisik benda merupakan segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang dapat dirasa, diraba, dan dilihat jika perlu. Dan benda dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisiknya melalui warna, ukuran, dan bentuk benda. Nah, itu tadi merupakan benda berdasarkan sifat fisiknya. Sudah paham anak-anak? Ya. Selanjutnya, jika kalian sudah paham, coba kalian di sini amati benda-benda yang ada di sekitar kita dan mengelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya. Contohnya, misal benda yang kalian amati itu berdasarkan warna. Jadi ada warnanya hitam. Jadi benda tersebut hitam. Dan jika berdasarkan bentuknya itu misalnya besar,
itu dengan yang besar, dan yang kecil dengan yang kecil. Dan jika benda tersebut berbeda, contohnya misalnya mengelompokkan benda yang berwarna hitam dan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk. Jadi mengelompokkan jadi satu benda yang berbentuk bulat. Nah, kalian mengerjakannya nanti di kertas yang ibu sudah sediakan. Di sini kalian tulis benda yang berdasarkan sifat fisiknya. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Tolong dibagikan, Naila. Baik, di sini sudah ada hasilnya, yaitu Malika sama Naila. Jadi Naila di sini mengamati benda yaitu buku. Jadi buku di sini sifat fisiknya itu berdasarkan ukurannya, itu ukurannya pendek dan bentuknya itu persegi. Warnanya coklat. Jadi kata Naila. Selanjutnya itu ada hasil dari Malika. Malika mengamati benda yaitu penggaris. Sifat fisiknya itu panjang dan bentuknya itu persegi panjang. Warnanya putih. Ini merupakan benda yang diamati oleh Malika dan Naila. Ini ada penggaris dan ada buku. Selanjutnya kita akan belajar, yaitu masih tentang benda-benda yang di sekitar kita. Coba kalian ambil benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalian coba. Ini benda-benda yang sudah kalian tadi kumpulkan. Nah, jadi di sini coba kalian urutkan mana benda yang paling tinggi dan yang paling pendek. Coba yang mana? Nah, iya benar. Yang pertama itu ada penggaris paling tinggi. Selanjutnya, ya ada pensil. Selanjutnya, ya selanjutnya ada pulpen. Selanjutnya lagi apa, Naila? Ya, spidol. Dan yang terakhir adalah lem. Jadi ini benda yang diurutkan berdasarkan sifat fisiknya. Itu ada yang paling tinggi penggaris, yang kedua ada pensil, pulpen, spidol, dan lem yang paling pendek. Selanjutnya, ibu di sini akan memperkenalkan kalian alat ukur yang biasa kita lihat dan kita kenal di kehidupan sehari-hari. Di sini ibu ada alat ukur penggaris dan meteran kain. Pasti kalian tahu dong penggaris dan meteran kain. Ini biasa digunakan untuk mengukur pakaian yang. Selanjutnya itu ada penggaris. Tahu penggaris dong anak-anak? Ya. Jadi penggaris ini biasa yang kita gunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu dalam pembelajaran bangun ruang. Jadi dalam alat ukur ini terdapat satuan panjang. Ada yang tahu satuan panjang dalam alat ukur itu apa aja? Coba Naila, apa? Sentimeter. Ya, sentimeter. Malika? Meter. Ya, yang di belakang? Kilometer. Ya, jadi satuan panjang itu yang kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari itu ada meter, sentimeter, dan kilometer. Dan yang terdapat di dalam alat ukur penggaris dan meteran kain ini ada meter dan sentimeter. Setelah kita tahu satuan panjang pada alat ukur ini, kita akan contoh cara pengukurannya dengan menggunakan penggaris. Kita ambil contoh mengukur spidol. Jadi spidol ini kita ukur dari titik 0
terdapat bahwa di sini spidol ini mempunyai panjang 15 cm. Ada yang mencoba? Ya, Naila tadi mengukur apa? Ya, pensil. Berapa Naila panjangnya? Ya, 17 cm. Kita coba ya. Jadi, Naila tadi mengukur pensil dengan menggunakan penggaris. Nah, di sini jadi titik 0. Di sini bawah, ya benar, 17 cm. Nah, tadi kita sudah mengukur benda dengan alat ukur penggaris. Sudah paham anak-anak? Ya, jika sudah paham, kalian kerjakan latihan yang ada di buku tematik kalian. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan bermain tebak-tebakan, yaitu tebak-tebakan benda sejenis alat musik. Ada yang tahu alat musik yang biasa kita lihat sehari-hari? Ada apa aja? Ya, piano, terus gitar, suling, dan ya rebana. Jadi banyak benda yang digunakan untuk mengiringi lagu. Benda yang termasuk kelompok alat musik sangat banyak ragamnya. Salah satu contohnya adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, yang dapat menghasilkan irama lagu. Contohnya itu ada tamborin, maracas, conga, triangle, gendang, drum, tifa, timpani, dan gong. Itu tadi contoh alat ritmis yang Ibu berikan ke kalian contohnya. Dan sekarang coba kalian amati jenis-jenis alat ritmis yang ada di buku tematik kalian. Sebelum Ibu memperlihatkan video visual mengenai alat musik ritmis, nah di sini Ibu akan mencontohkan ketukan dengan menggunakan tangan kita. Jadi itu ada ketukan lemah, ketukan sedang, dan ketukan kuat. Pada ketukan lemah itu kita menggunakan satu jari. Ini dinamakan ketukan lemah. Yang kedua itu ada ketukan sedang. Ketukan sedang kita menggunakan dua jari, yaitu ini dinamakan ketukan sedang. Dan ketukan kuat kita menggunakan ke 10 5 jari kita. Itu merupakan ketukan kuat. Nah, itu tadi pola irama dengan menggunakan ketukan tangan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Baik. Dan kalian juga bisa memahami pola irama dengan ketukan tangan lemah, sedang, dan kuat tadi dengan memahami buku tematik yang kalian punya. Anak-anak, di sini Ibu akan memperlihatkan kalian video lagu teka-teki yang ada di buku tematik kalian. Di sini terdapat pola irama. Gimana anak-anak? Seru lagunya? Ya, jadi pada lirik lagu yang
dengan judul lagu teka-teki ini, itu ada lirik ku kika kikuk, itu dia memiliki pola irama. Kita bisa mencontohkan dengan tepungan tangan kita. Kita mulai ya. Pola irama tadi yang terdapat di lirik lagu teka-teki, kita dapat mencontohkan dengan menggunakan tepungan tangan. Seperti ini. Ikutin ya anak-anak. Kikuk, 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 kikuk. Sekali lagi ya. Kikuk, 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 kikuk. Nah, itu tadi itu termasuk pola irama yang dihasilkan dari tepukan tangan. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian teka-teki. Dengerin ya baik-baik. Ada sebuah benda tak terlihat, namun dapat tercium, tak dapat ditangkap, namun dapat dirasakan. Benda apa itu? Benda Ada yang gas. tahu? Benda gas. Ya, benar. Tepuk tangan. Di sini Ibu akan memberikan kalian bahwa kita sebagai umat manusia, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Gimana? Ya. Kita akan bernyanyi yaitu Ampar-ampar pisang. Nah, Ibu ada videonya. Nanti kalian ikuti nyanyi kita bareng-bareng nyanyi Ampar-ampar pisang ya. Ampar-ampar pisang, pisang tua lemasa, rasa biji dirulung dari-dari, masa biji dirulung dari-dari, menggelepok, datang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya hancurkan, bengkok dimakan api, apinya hancurkan, kemana gadis kutu, titip-titip dalam. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masa biji dirulung dari-dari, masa biji dirulung dari-dari. Bengkok dimakan api, apinya hancurkan, bengkok dimakan api, apinya hancurkan. Ya, itu tadi beri tepuk tangan buat kita. Baik, sebelum kalian pulang dan mengakhiri pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo dipimpin doanya, Nela. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.